tepok seliro inilah yang ingin saya katakan sebagai ajaran orisinil Islam Nusantara. Tepok seliro ini ternyata dibangun di atas 4 prinsip ajaran Islam. Apa 4 prinsip ajaran Islam itu? Yang pertama, dibangun di atas prinsip at-tawasud, at-tawazun, al-i'tidal, dan at-tasamuh. Tepok seliro itu tradisi yang memang sudah ada di Nusantara begitu sebelum Islam itu datang. Tetapi saat Islam datang, ini menjadi bagian dari hal yang penting untuk dipraktekkan oleh masyarakat Muslim Nusantara sebagai bagian dari pengejawentahan nilai-nilai kultural bangsa ini dalam rangka menjadikan Islam itu berwajah Nusantara begitu. Yang sebetulnya kalau diteliti lebih dalam, ya tepok seliro ini itu berdiri di atas 4 prinsip tadi. Yang pertama tawasud, at-tawasud artinya itu moderat. Nah, at-tawasud ini itu berasal dari kata wasato yang artinya tengah-tengah atau moderat gitu ya. Jadi kalau dalam istilah Sunda itu disebutnya siger tengah gitu. Sikap tengah-tengah, sikap moderat, sedang begitu, tidak ekstrim kiri maupun tidak ekstrim kanan. Nah, tawasud ini, konsep tawasud ini sebetulnya sudah ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau didasarkan dari surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu suhada'a linnas wa yakuna rasulu syahida. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menciptakan kamu semua menjadi umat yang wasato, umat tengah-tengah, umat yang moderat begitu ya. Nah, jadi konsep tawasud ini sebetulnya itu ajaran Al-Quran. Menarik kalau membahas tentang wasato ini ya. Jadi konsep wasato menurut At-Tabari, kemudian menurut Ar-Razi, tafsir At-Tabari dan Ar-Razi itu mengatakan bahwa mempunyai 3 kemungkinan. Jadi pengertian wasato ini memiliki 3 kemungkinan pengertian. Yang pertama umat yang adil, yang kedua tengah-tengah, dan yang ketiga adalah umat terbaik. Nah, di dalam ayat tersebut dikatakan konsep wasato itu dikaitkan dengan konsep lain, yaitu syahadah atau kesaksian atau konsep kesaksian gitu ya. Dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan bahwa konsep kesaksian ini adalah tugas yang dipikul umat Islam untuk meluruskan sikap ekstrim yang ada pada 2 kelompok pada masa Al-Quran itu diturunkan waktu itu. Jadi kelompok agama tersebut yaitu Yahudi dan Nasrani waktu itu. Nah, Yahudi dianggap sebagai kelompok yang tadi memiliki ekstrim kiri ya. Jadi mereka sangat mengedepankan materialisme ekstrim, sementara Nasrani itu mengedepankan spiritualisme ekstrim. Nah, di tengah-tengahnya inilah ada umat Islam yang itu sebagai umat terbaik di antara tadi Yahudi dan Nasrani begitu. Karena dia tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kalau menurut
dalam tafsirnya Abduh yang diteruskan oleh muridnya Rasyid Ridho mengatakan bahwa yang kalangan materialisme ekstrim itu adalah kaum jasmaniyun, atau yang mengedepankan tentang materi-materi yang sifatnya jasmani. Dia mengabaikan yang sifatnya ruhani, yaitu merujuk kepada Yahudi. Nah, sementara kelompok kedua adalah kelompok ekstrim spiritualisme ekstrim, yaitu kaum ruhaniyun yang sangat mengagungkan spiritualitas ruhani, tapi juga mengabaikan yang sifatnya jasmani. Nah, jadi umatan wasato di sini umatan yang moderat, yang berada di tengah-tengah tadi. Jadi dia menggabungkan atau mengambil hal-hal yang baik dari dua kelompok yang tadi itu. Baik sahabat-sahabat semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, konsep moderatisme ini, tawasud ini sebetulnya dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat begitu ya. Rasulullah itu dalam setiap ibadah, dalam setiap misalkan saat khutbah Jumat itu Rasulullah selalu memilih tidak terlalu lama juga tidak terlalu sebentar, katanya kan begitu, sedang-sedang saja. Juga misalkan dalam sholat sunat juga sama seperti itu, dalam bacaan-bacaan juga sama seperti itu. Jadi meneladankan kepada kita semua konsep moderat begitu dalam segala apapun, termasuk oleh para sahabat. Para sahabat juga selalu melakukan prinsip-prinsip at-tawasud ini, sehingga ada dalam hadis gitu ya, khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah perkara yang pertengahan begitu kira-kira. Nah, konsep at-tawasud ini menjadi penting karena dia moderat gitu ya, karena tadi pilihannya itu tidak jatuh kepada ruang-ruang ekstrim yang itu membahayakan. Nah, di dalam dakwahnya Wali Songo, konsep tawasud ini juga dilakukan. Contoh misalkan Sunan Ampel atau yang dikenal dengan Raden Rahmat itu memperkenalkan ajaran molimo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madot. Jadi jangan judi, dilarang berjudi. Moh ngombe dilarang untuk minum minuman keras. Moh maling dilarang untuk mencuri begitu. Moh madat dilarang untuk mengkonsumsi narkoba lah kalau sekarang kira-kira begitu. Kalau dulu itu madat disebutnya. Kemudian moh madot, jangan berzina. Nah, sebetulnya konsep ajaran molimo ini adalah konsep yang dipraktekkan dengan memakai pendekatan tawasud. Jadi moderatisme dari masyarakat Jawa yang waktu itu sangat ekstrim dalam berperilaku ya. Jadi sangat menyukai perjudian waktu itu begitu ya. Kemudian suka minum minuman keras dan segala macam. Itu kan perbuatan yang cukup ekstrim, sehingga dengan kehebatannya, dengan pendekatan persuasifnya Sunan Ampel ini meringkas ajaran Al-Quran yang sangat mulia begitu di dalam ajaran yang cukup dekat, moderat, cukup dekat dengan masyarakat Jawa waktu itu, dengan diringkas dengan menjadi ajaran molimo begitu ya. Bahkan dalam filsafat Jawa kan ada istilahnya ngono ya ngono tapi ya ojo ngono. Nah, ada istilah begitu ya. Jadi boleh berbuat, boleh bertindak, tetapi ya jangan sekarpe dewe lah begitu kira-kira. Jangan keterlaluan begitu ya. Nah, itu istilahnya prinsip-prinsip tawasud. Jadi ajaran Tepok Seliro ini di dalamnya itu ada prinsip at-tawasud, yaitu konsep
moderatisme di dalam beragama.